Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maimunah. Di sini saya sebagai narasumber belajar bersama HMJA. Di tahun-tahun sebelumnya belajar bersama HMJA itu diadakan secara tatap muka ya. Namun karena tahun ini kita menghadapi pandemi yang berkepanjangan, maka HMJA mengadakan belajar bersama ini melalui Instagram. Nah, di sini saya sudah dapat beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah teman-teman kirimkan melalui DM atau chat secara langsung kepada panitia-panitia. Ini pertanyaan yang pertama berasal dari Rizal Herianto. Pertanyaannya, setelah memiliki pemahaman dalam persamaan dasar akuntansi, tolong Anda sebutkan komponen apa saja yang terdapat pada persamaan dasar akuntansi. Untuk mengetahui komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam persamaan dasar akuntansi, kita harus mengingat apa sih formula dari persamaan dasar akuntansi. Nah, formula dari persamaan dasar akuntansi itu adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aset sendiri adalah kekayaan dari perusahaan, sedangkan liabilitas adalah kewajiban yang muncul dari peristiwa masa lalu. Kemudian ekuitas adalah nilai residual dari pengurangan aset dan liabilitas. Nah, kalau ditanya apa sih komponen-komponen persamaan dasar akuntansi, tentunya teman-teman sudah bisa menyebutkan ya, ada 3, yaitu aset, kemudian yang kedua itu ada liabilitas, dan yang ketiga itu ada ekuitas. Contoh dari aset itu ada 2, aset lancar dan aset tetap. Aset lancar itu contohnya seperti kas, piutang, perlengkapan, kemudian biaya di muka seperti iklan dibayar di muka, sewa dibayar di muka, ataupun asuransi dibayar di muka. Pokoknya yang ada dibayar di muka itu masuk ke dalam aset lancar. Kemudian dari aset tetap contohnya tanah, kemudian kendaraan, peralatan, mesin yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki manfaat lebih dari 1 periode itu masuk ke dalam aset tetap. Informasi lain bahwa aset tetap itu tidak hanya yang berwujud saja ya. Perusahaan bisa saja memiliki aset tetap yang tidak berwujud. Contohnya seperti hak paten, hak cipta, itu juga merupakan aset tetap perusahaan. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Devi Wafa Wafik. Ini pertanyaannya cukup panjang. Pertanyaannya adalah, seorang accounting, ini yang mungkin akuntan ya maksudnya, dituntut menjadi pribadi yang telaten, perinci, fokus, disiplin, cepat, dan benar. Namun, bagaimana tanggapan kakak mengenai good looking sebagai patokan generasi untuk memberanikan diri maju mengambil keputusan? Ada lanjutannya. Pribadi seperti apakah yang harus lebih ditonjolkan terlebih untuk seorang akuntan untuk mengalahkan patokan good looking tersebut selain ciri-ciri yang dijelaskan di atas? Ini pertanyaannya tidak yang saya bayangkan mungkin masih beberapa waktu yang lalu ya. Ini semester berapa yang tanya? Pertanyaannya sudah wow. Ini saya jawab dulu ya. Good looking, arti good looking itu kan enak dipandang kan, berpenampilan yang baik. Jadi asumsi di masyarakat good looking itu kebanyakan yang saya tahu yang cantik, yang tahu sendiri kan bahwa standar kecantikan Asia itu kebanyakan mereka yang mengatakan berkulit putih, tapi sebenarnya arti good looking itu tidak berpacu pada cantik, berkulit putih, dan lain sebagainya. Good looking memang perlu dalam suatu pekerjaan, seperti contohnya akuntan. Itu tuh sangat perlu karena kalian bayangin aja, kalian itu punya skill, pinter, bisa buat laporan keuangan, pajak, dan lain sebagainya lah. Nah, tapi kalian itu acak-acakan, pokoknya bajunya itu berantakan sekali.
kan nggak apa ya, kayak orang dari pihak perusahaan mana percaya sama kalian gitu. Jadi yang dimaksud good looking di sini bukan hanya dari kemampuan, tapi good looking itu kalau menurut pandangan saya setelah saya belajar dari dunia luar, maksudnya yang dari luar kampus. Jadi ceritanya gini, saya mendapat pengalaman yang menurut saya ini cukup berguna bagi saya, dan mungkin kalau saya share di sini itu bisa bermanfaat bagi semua. Jadi dulu saya itu pikirannya good looking itu sama seperti masyarakat pada umumnya, harus cantik ini dan ini dan ini dan ini. Nah, ketika saya mengikuti belajar di luar negeri kemarin itu, atau biasa disebut dengan joint degree program di STIE Mandala Jember. Nah, saya itu punya temen yang sebenarnya dia itu nggak cantik kalau ada dibandingkan sama teman-teman saya yang lain tuh, ada yang lebih cantik ada, tapi dia itu menarik, buat siapa aja menarik, bahkan buat saya itu menarik dia itu. Ternyata saya baru sadar dari situ bahwa good looking itu tidak hanya dari paras, tapi dari keramahan, etika, kemudian gaya bahasa tubuhnya itu bagaimana dengan orang lain. Jadi jangan hilangkan mindset kalau good looking itu harus cantik, karena cantik ukurannya itu beda-beda ya dari tiap orang. Pertanyaan selanjutnya dari Devi Wafa ini, pribadi seperti apakah yang harus lebih ditonjolkan terlebih untuk seorang akuntan untuk mengalahkan patokan good looking selain ciri yang dijelaskan di atas? Nah, menurut saya itu harus yang pertama itu memiliki kemampuan atau skill, karena kan nggak mungkin kalian bisa bersaing tanpa memiliki kompetensi apapun. Kemudian yang kedua, memiliki jiwa open minded. Jadi open minded di sini kalian itu harus peka, harus mau menerima hal-hal baru, baik yang terkait dengan akuntansi maupun hal yang lainnya. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Ivan. Pertanyaannya, bagaimana solusi jika terjadi ketidaksinkronan jumlah total antara perusahaan dan bank, padahal pencatatan transaksinya semua benar? Nah, di sini terkait dengan materi ada di akuntansi itu keuangan menengah kalau nggak salah, itu ada rekonsiliasi bank. Nah, di situ perusahaan akan mengecek laporan dari bank, kemudian pencatatan akuntansi yang terjadi di perusahaannya. Nah, biasanya itu memang terdapat beberapa transaksi yang sudah dicatat oleh bank namun oleh perusahaan belum dicatat. Kemudian ada transaksi yang mungkin sudah dicatat oleh perusahaan kemudian oleh bank belum dicatat. Nah, itu biasanya yang menimbulkan ketidaksinkronan. Oleh sebab itu harus diadakan rekonsiliasi bank agar saldo yang dimiliki oleh perusahaan dan bank sama. Namun biasanya terdapat selisih mungkin pada kas itu ada selisih kas yang nominalnya juga tidak terlalu banyak. Mungkin ada pencatatan yang kalau di bank itu kan ada 230 atau 650, sedangkan sekarang kan secara fisik uang Rp50 itu kan tidak banyak jumlahnya yang beredar di masyarakat. Nah, itu bisa saja nanti kalau ada selisih seperti itu dilakukan pencatatan selisih kas lebih atau selisih kas kurang. Namun jumlahnya itu tidak terlalu signifikan. Jadi maksudnya tidak terlalu dalam jumlah yang besar banyak sampai jutaan rupiah, itu tidak. Nah, oleh sebab itu apabila tidak terjadi ketidaksinkronan saldo kas atau saldo lainnya di perusahaan, maka kita harus ngecek dulu ya, dari bank itu ternyata segini, dari perusahaan itu segini, kalau itu berkaitan dengan kas. Next, pertanyaan yang keempat dari Andini. Pertanyaannya, kalau ada transaksi angsuran di persamaan dasar akuntansi, gimana pencatatannya?
Nah, di sini mungkin yang dimaksud itu angsuran bank ya. Contohnya kita pakai angsuran bank. Jadi di awal itu perusahaan meminjam uang ke bank, maka akan muncul utang bank. Nah, mungkin perusahaan yang dimaksud angsuran ini pembayaran setiap bulan atau 3 bulan sekali yang dilakukan oleh perusahaan atau disebut dengan angsuran. Karena membayar berarti kita mengeluarkan uang atau kas berkurang. Berarti nanti di kelompok aset kasnya itu akan berkurang, dan utangnya itu karena dibayar juga akan berkurang juga. Kemudian biasanya ini pembayaran angsuran itu disertai dengan beban bunga. Jadi nanti ada beban bunga. Kalau muncul beban bunga, beban itu akan mengurangi di kelompok ekuitas nanti. Kemudian karena membayar beban bunga, nanti juga akan mengurangi sisi kas juga. Kemudian pertanyaan yang kelima dari Siska Mayasari, dalam kondisi bagaimana ekuitas atau modal dalam pencatatan persamaan akuntansi akan berkurang? Jadi pencatatan pada ekuitas ini dipengaruhi oleh yang pertama itu karena adanya setoran dari pemilik atau setoran modal dari pemilik, kemudian adanya pendapatan dari kegiatan usaha, adanya beban yang dikeluarkan, kemudian adanya price. Jadi kalau ditanya apa yang mengurangi, itu ada dua, ada beban dan price. Kemudian apa yang menambah, ada tambahan setoran modal atau setoran modal di awal dan dari pendapatan. Sekian dari saya, itu tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah teman-teman kirimkan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah mungkin lama ingin disampaikan ke HMJA, tapi di momen ini, ada momen ini bisa tersampaikan dengan baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.